Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sampai saat ini kita diberikan kesehatan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM serta teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Trialova Veluzia. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah menceritakan tentang sosok yang inspiratif, sosok yang menyuarakan suara-suara yang dibungkam. Ia merupakan seorang aktivis terkemuka, Munir Said Tholib. Akan tetapi, perjalanannya membela hak asasi manusia harus terhenti secara tragis. Baiklah, adapun pembahasan yang akan saya bawakan adalah yang pertama, biografi Munir Said Tholib, yang kedua itu kronologi pembunuhan Munir Said Tholib, yang ketiga pelaku-pelaku pembunuhan, dan yang keempat pasal-pasal hak asasi manusia yang dilanggar, serta efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Materi Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Munir Said Tholib. Pria keturunan Arab ini lahir di Batu Malang, Jawa Timur pada 6 Desember 1965. Ia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara dari pasangan Jamilah dan Said Tholib. Kedua orang tua beliau merupakan seorang pedagang, maka tidak dapat dipungkiri bahwa karakter beliau terbentuk dari lingkungan pasar yang konkret. Beliau belajar bagaimana caranya bernegosiasi, beliau belajar bagaimana caranya bersosialisasi, beradaptasi. Kehidupan masa kecil beliau sangatlah sederhana. Nah, dan juga beliau dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Karena pada saat beliau kelas 5 SD, ayahanda beliau, Syahid Tholib, meninggal dunia. Dan dari situlah keberanian Munir terbentuk. Lalu, perjalanan Munir dalam membela hak asasi manusia mulai terlihat saat Munir memasuki uh, bangku kuliah di mana beliau berkuliah di Universitas Brawijaya dengan mengambil jurusan hukum. Saat berkuliah, Munir merupakan seorang mahasiswa yang aktif. Ia aktif berorganisasi. Ia merupakan anggota organisasi HMI, terus Al-Irsyad, lalu AHMI, dan beliau merupakan juga anggota Lembaga Bantuan Hukum. Nah, berbekal dengan pengalaman beliau di universitas atau di masa kuliah, beliau juga mengajarkan membuka kelas kepada buruh, mengajarkan pada buruh tersebut hak-hak yang seharusnya buruh tersebut dapatkan. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Kontra S dan Imparsial, di mana singkatan dari Kontra S itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Tertindas. Adapun kasus yang dibela oleh Munir, yang pertama itu ada kasus penculikan aktivis 98, lalu ada kasus Trisakti, lalu ada agresi militer di Timor Timur, Aceh, Papua, serta kasus yang paling mengerikan yaitu kasus buruh Marsina. Akan tetapi, perjalanan beliau dalam membela hak asasi manusia harus terhenti. Beliau dibunuh secara diracun di atas 4.000 kaki, di ketinggian 4.000 kaki di atas udara Rumania. Pada saat itu, beliau seharusnya melanjutkan studi S2-nya di Universitas Utrecht, Belanda. Nah, bagaimana kronologi tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang kronologi meninggalnya Munir Said Tholib. Kronologi pembunuhan Munir dengan penerbangan menggunakan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA974. Pada saat itu, Munir seharusnya melanjutkan studi S2-nya ke Universitas Utrecht, Belanda dengan di bidang hukum humaniter dan akan bertolak pada 6 September 2004. Sebelum berangkat, beliau sempat mendapatkan
kejadian yang tidak wajar. Pada saat itu, beliau bersama teman-temannya di kantor Kontra S melakukan acara perpisahan, dan saat itu juga telepon beliau tuh terus-terusan berdering, sehingga yang mengangkat telepon tersebut adalah istrinya Suciwati, dan yang menelpon tersebut adalah Polikarpus. Adapun maksud dari Polikarpus menelpon Munir yaitu menanyakan jadwal keberangkatan Munir. Ia memastikan kepada istri Munir kapan dan dengan pesawat apa Munir berangkat ke Belanda. Beliau mengaku kepada Suciwati bahwasanya beliau dan Munir akan sama-sama berangkat ke Belanda. Tanpa rasa curiga, Suciwati pun memberitahu kapan jadwal keberangkatan Munir, yaitu Senin, tepatnya pada tanggal 6 September 2004. Lalu, Suciwati merasakan gelisah dengan telepon dari Polikarpus tersebut, karena Suciwati itu hampir mengenal seluruh teman-teman Munir. Akan tetapi Polikarpus terasa asing baginya, makanya dia uh, memberitahu kepada Munir. Lalu Munir menjawab bahwasanya Polikarpus itu orangnya aneh dan SKSD. Lalu tibalah di hari keberangkatan yaitu 6 September 2004, Munir menggunakan maskapai Garuda itu dengan rute penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam, di mana Munir harus transit di Bandara Canggih, Singapura. Nah, pada saat keberangkatan antara Jakarta dan Singapura, Polikarpus mendatangi Munir dan meminta kepada Munir untuk bertukar bangku yang tadinya Munir di kelas ekonomi menjadi di kelas bisnis. Sementara Polikarpus tidak pernah pindah ke bangku Munir, melainkan ia pindah ke bangku premium lebih dekat dengan bangku tempat duduknya Munir. Nah, pada saat penerbangan Jakarta Singapura, Munir memakan mie goreng dan juga jus jeruk. Lalu tibalah dini hari di Bandara Canggih. Pada saat itu, Polikarpus mengajak Munir untuk berbincang-bincang di sebuah kafe. Lalu Polikarpus memberikan secangkir kopi. Tanpa rasa curiga, Munir pun mengambil dan meminum kopi tersebut. Nah, saat setelah berbincang dan keberangkatan ke Amsterdam akan sebentar lagi, Munir memberitahu kepada istrinya bahwa ia mengeluhkan perutnya yang sakit. Terus Suciwati pun tidak menganggap itu serius, mungkin hanya karena masalah pencernaan. Nah, pada saat perjalanan dari Bandara Canggih ke Schiphol, Amsterdam, Munir mulai memberikan gejala-gejala uh, gejala-gejala orang sakit, di mana ia bolak-balik WC atau toilet di pesawat, lalu ia meminta kepada pramugari untuk memberikannya obat sakit perut. Akan tetapi obat tersebut sama sekali tidak memberikan rasa uh, tidak memberikan rasa tidak memberikan maksudnya tidak bereaksi. Munir tetap merasa kesakitan. Akhirnya di penerbangan itu juga terdapat dokter di kelas bisnis yaitu Dokter Termizi yang merupakan juga salah satu teman Munir Said Talib. Nah, pada saat itu juga Dokter Termizi menyuntikkan obat untuk penangkal rasa sakit kepada Munir. Lalu Munir pun dibiarkan untuk beristirahat. Nah, pada saat itu pramugari meminta izin kepada Munir untuk meninggalkannya karena pramugari tersebut harus sholat. Nah, dan disitulah terakhir kalinya Munir terlihat masih bernyawa. Pada saat pramugari kembali untuk mengecek keadaan Munir, Munir telah menghembuskan nafas terakhirnya, di mana ia mengeluarkan cairan di sekitar mulutnya, cairan putih di sekitar mulutnya, dengan keadaan tangan dan muka yang pucat. Akhirnya,
Munir menghembuskan nafas terakhir di udara Rumania dengan ketinggian 4.000 di atas kaki. Tiba di Bandara Schiphol, Netherlands, Forensik Institute langsung mengatopsi jenazah Munir. Berdasarkan peraturan internasional, jika salah satu penumpang meninggal dalam perjalanan, maka negara yang menjadi tujuan penumpang tersebut berhak untuk melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Maka hasil temuan NFI adalah di dalam tubuh Munir terdapat racun arsenik dengan jumlah yang besar, yaitu 3,2 gram per liter darah. Adapun pelaku-pelaku pembunuhan dalam kasus Munir ini, yang pertama yaitu Polikarpus Budihari Priyanto. Masih ingat kan? Pada saat awal, Polikarpus yang menelpon Munir dan memastikan jadwal keberangkatan Munir ke Amsterdam. Nah, Polikarpus ini gelagatnya memang mencurigakan, di mana seharusnya pada saat itu Polikarpus tidak satu pesawat dengan Munir. Dan Polikarpus ini adalah seorang pilot senior di maskapai Garuda Indonesia, di mana beliau memalsukan surat tugas untuk dapat bisa satu pesawat dengan Munir, di mana seharusnya beliau merupakan pilot dengan tujuan Jakarta Jakarta Pehing, sementara beliau memasukkan tugasnya menjadi petugas kesehatan di maskapai di pesawat yang ditumpangi Munir. Nah, gelagat Polikarpus pun dicurigai karena menukar kursi bisnis dengan kursi ekonomi yang dimiliki Munir. Dan juga beliau tidak dijatuhkan sebagai pelaku pembunuhan. Beliau mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Akan tetapi beliau hanya dipenjara selama 14 tahun. Mohon maaf, maksudnya beliau divonis hukuman penjara 14 tahun, akan tetapi beliau hanya menjalaninya selama 8 tahun hukuman. Itu pun bukan karena pelaku pembunuhan, tapi karena pelaku memalsukan surat tugas. Yang kedua yaitu Muhdi PR, di mana beliau merupakan anggota BIN dan beliau merupakan terdakwa, di mana beliau terbukti melakukan secara intens berkomunikasi dengan Polikarpus, di mana sebelum dan juga sesudah kematian Munir, dan juga Muhdi PR terbukti memberikan uang saku senilai 10 juta kepada Polikarpus. Kan tetapi Muhdi PR dibebaskan dengan terbukti tidak bersalah. Yang ketiga ada Indra Setiawan. Beliau merupakan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia. Nah, beliau ini terbukti memberikan bantuan pembunuhan berencana, di mana beliau memberikan memberikan izin kepada surat tugas palsunya Polikarpus. Nah, yang kedua itu yang keempat itu ada Rohainil Aini. Beliau terbukti melakukan pemalsuan surat dan merupakan bawahan dari Indra Setiawan, di mana Indra Setiawan dan Rohainil Aini hanya dihukum 1 tahun penjara, sedangkan maskapai Garuda Indonesia diberikan hukuman dengan memberikan kompensasi senilai 3 miliar kepada keluarga Munir Said Khalid. Yang kelima itu tersangka Odi Irianto, dan yang keenam itu Yeti Susmiarti, karena mereka merupakan kru maskapai Garuda yang tugasnya itu menyiapkan makanan yang dikonsumsi Munir dari Jakarta, Singapura. Kan tetapi mereka tidak terbukti dan tidak dihukum. Nah, karena kasus Munir ini
terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka dengan menanggapi kasus ini, Presiden SBY membentuk tim pencari fakta, di mana tim pencari fakta tersebut sudah mengumpulkan bukti-bukti, akan tetapi bukti tersebut yang dijanjikan akan dipublis untuk publik tidak pernah terbaca oleh publik karena diberitahukan dokumen tersebut hilang. Aneh kan? Maksudnya aneh kan, dokumen yang sudah susah payah dicari untuk mencari fakta menanggapi kasus Munir, akan tetapi tiba-tiba hilang di sekitaran istana. Nah, terus adapun pasal-pasal yang dilanggar pada kasus Munir tersebut yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana kasus pembunuhan Munir Said Thalib ini merupakan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana pembunuhan Munir ini dilakukan secara berencana dengan meracun Munir di pesawat dengan racun arsenik dengan jumlah yang sangat besar. Terus pasal yang dilanggar yaitu 28A Undang-Undang Dasar 1945, di mana kasus Munir dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin konstitusi. Lalu, efektivitas hukum di Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia. Dari kasus pembunuhan Munir ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pembela HAM. Seperti yang kita tahu, Munir adalah aktivis yang terkemuka dan vokal membela hak asasi manusia yang direnggut. Akan tetapi beliau meninggal secara tragis. Tidak heran karena kasus-kasus yang diangkat beliau kebanyakan menyangkut tentang negara. Maka orang-orang tertinggi merasa terancam dengan kehadiran Munir Said Thalib. Yang kedua, Polikarpus dihukum sebagai pelaku pemalsuan surat, bukan sebagai pelaku pembunuhan. Dan aktor intelektualnya itu belum tertangkap. Maksudnya dalam pemikiran dibalik pembunuhan Munir ini sampai sekarang 2 dekade belum juga terungkap. Nah, ini kan membuktikan bahwa hukum di Indonesia itu gagal, lalu melanggar pasal-pasal seperti Pasal 9 Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Terus kasus ini juga belum diselesaikan secara tuntas. Terus kelemahan struktural yang dimana Komnas tidak ada panggilan paksa dan tumpang tindih kewenangan, di mana kita lihat hukum itu lebih tunduk dengan kepentingan elit dibanding dengan rakyat. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dan menganut sistem demokrasi, di mana semua kekuasaan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Baiklah, kita sampai di kesimpulan, yaitu kasus pembunuhan aktivis HAM hak asasi manusia Munir Said Thalib pada 2004 menunjukkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam melindungi pembela hak asasi manusia. Munir yang vokal mengungkap pelanggaran HAM oleh negara dan militer dibunuh secara terencana dengan racun arsenik saat akan studi ke Belanda. Meski pelaku lapangan Polikarpus dihukum, aktor-aktris intelektual seperti pejabat BIN, terus direktur utama serta dalam pembunuhan ini tidak dihukum. Ini menunjukkan
mencerminkan lemahnya penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, itu tadi materi dari saya, yaitu mengingat kembali kasus Munir 2004. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.